Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan, mahasiswa Universitas Sibar Asia, program studi PJJ Informatika. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan anger management atau manajemen amarah. Beberapa materi yang mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan ini antara lain adalah yang pertama adalah pengertiannya, kemudian apa saja yang menjadi penyebab rasa marah, dan yang ketiga manfaat dari manajemen amarah. Selanjutnya adalah tips bagaimana cara kita melakukan anger management, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah pengertian kata. Jadi anger management terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah anger, yang jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya amarah ataupun rasa marah. Selanjutnya kata yang kedua adalah manajemen, yang artinya manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari kedua kata ini antara lain adalah yang pertama, untuk anger artinya kemarahan, sedangkan untuk kata manajemen memiliki dua arti. Yang pertama adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, dan yang kedua adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan ataupun organisasi. Ya. Jadi anger ataupun rasa marah ini bisa jadi merupakan suatu respon atas ketidaksesuaian sesuatu yang kita alami, ataupun bisa jadi sebagai respon dari suatu ancaman ya. Jadi rasa marah itu juga bisa timbul ketika kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebelumnya. Sebagai contoh, ketika kita mengantri dalam berbelanja, sudah mengantri lama, kemudian pada saat kita sudah sampai di depan kasir, namun perilaku kasir tersebut bisa jadi kurang menyenangkan. Nah, di sini sebelumnya kita sudah memiliki ekspektasi akan pelayanan kasir tersebut harusnya adalah memuaskan lah menurut kita, ataupun dia memberikan pelayanan yang baik. Namun ternyata kasir tersebut memberikan pelayanan yang menurut kita kurang baik sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan kita. Nah, hal tersebut bisa juga menjadi sumber dari rasa marah tersebut. Jadi marah ini juga bisa disebabkan karena ketidaksesuaian antara ekspektasi yang kita miliki dengan aktual ataupun keadaan yang akan ataupun telah terjadi. Sehingga pengertian dari anger management tersebut antara lain adalah perilaku yang bertujuan untuk mengenali rasa marah, berdamai dengannya, dan menyalurkannya lewat cara yang lebih produktif. Selanjutnya, apa sih penyebab dari amarah itu? Saya mengutip dari sebuah buku yang dikarang oleh Swati Yebev dan Sunil Saidi pada tahun 2019. Adapun buku tersebut adalah berjudul Anger Management. Di dalam buku dijelaskan bahwa penyebab amarah ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal, kalau di bukunya dijelaskan bahwa faktor internal include type of personality, lack of problem-solving skill, unpleasant memories, effect of hormones, anxiety, depression, hostility, tension, agitation, problem of the nervous system distrust. Sedangkan untuk faktor eksternal include negative parental practice, situational and environmental factors, traffic jams, barking dogs, horn honking, loud noises, etc., and effect of peer and media, socio-economic status, social stress, and etc. Jadi penyebab amarah ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya antara lain adalah ketidakmampuan seseorang dalam problem solving suatu masalah, ataupun bisa juga orang tersebut memiliki ingatan yang kurang menyenangkan, efek dari sebuah hormon, anxiety, ketakutan, depresi, ketegangan, ataupun problem dari
sistem saraf. Sedangkan faktor eksternal antara lain adalah bisa jadi karena tindakan ataupun perilaku yang negatif di dalam keluarga ataupun orang tua. Kemudian situasi dan faktor-faktor lingkungan lainnya seperti lampu lalu lintas ataupun anjing yang menggonggong, bisa jadi suara yang bising, dan yang lain sebagainya. Nah, apa sih manfaat dari manajemen amarah? Manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita berupaya untuk melakukan manajemen amarah antara lain, yang pertama tentunya adalah kita dapat berperilaku lebih bijak. Ya. Jadi tidak semua sumber amarah itu harus kita berikan respon seperti itu. Sehingga ketika kita melatih diri untuk senantiasa bersabar dan berpikir terlebih dahulu, sehingga nantinya kita bisa membedakan mana sih hal-hal yang memang seharusnya kita berikan respon maupun hal-hal yang sepele sehingga tidak perlu kita respon dengan kemarahan. Nah, yang kedua adalah membebaskan diri dari masalah yang lebih besar ya. Rasa marah yang tidak terkendali, yang kadang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele, boleh jadi membawa kita kepada masalah yang lebih besar ketika kita salah dalam memberikan responnya. Sebagai contoh, bisa jadi ketika kita mengantri di lampu lalu lintas, ketika lampu merah kita berhenti, kemudian lampu lalu lintas menyala hijau sehingga kita diperbolehkan untuk berjalan, namun mobil di depan tidak berjalan ataupun lambat dalam melanjutkan kendaraannya, sehingga kita terjebak, artinya kita tidak bisa majukan seperti itu, sehingga kita emosi dan kita main klakson ataupun membunyikan klakson secara brutal, sehingga hal tersebut tentu saja bisa jadi dapat memicu pertikaian antara kita dan pengemudi yang ada di depan. Selanjutnya adalah terhindar dari berbagai penyakit ya. Jadi dikutip dari halodoc.com, ada beberapa penyakit yang bisa disebabkan karena marah yang terlalu sering ya. Adapun beberapa penyakit tersebut antara lain, yang pertama adalah meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Dilansir dari Harvard Health Publishing, penelitian menunjukkan bahwa dalam 2 jam setelah ledakan amarah, seseorang lebih beresiko tinggi dalam mengalami nyeri dada, serangan jantung, atau resiko irama jantung. Hal ini diakibatkan keluarnya hormon stres yang membuat jantung berdetak lebih cepat sehingga tekanan darah naik. Ya, kemarahan juga bisa membuat darah lebih mungkin untuk menggumpal dan sangat berbahaya bila arteri menyempit oleh plak yang disebabkan oleh kolesterol. Selanjutnya adalah meningkatkan resiko penyakit stroke. Dan yang ketiga, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Keempat, memperburuk kecemasan. Dan dalam jurnal Cognitive Behavior Therapy menerangkan bahwa kemarahan dapat memperburuk gejala gangguan kecemasan. Kondisi ini ditandai dengan kekhawatiran berlebihan dan tidak terkendali yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah marah juga bisa menyebabkan depresi, dan yang terakhir adalah merusak paru-paru. Nah, dari penyakit yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seharusnya itu menjadi warning bagi kita untuk sebisa mungkin dalam menjaga agar kita tidak meluapkan amarah kita ataupun marah yang terlalu sering seperti itu. Dan ada pun manfaat bagi kita ketika kita melakukan anger management adalah menjaga hubungan baik dengan sekitar ya. Amarah yang kita luapkan kepada orang lain seringkali dapat berdampak kepada keharmonisan hubungan kita terhadap orang tersebut. Sebagai contoh, ketika kita sebagai orang tua mendapati ada sesuatu yang tidak sesuai, ataupun sebagai contoh adalah perilaku anak yang menurut kita tidak sesuai, sehingga kita menegur anak kita tersebut tapi dengan cara yang kurang tepat, yaitu dengan cara marah-marah. Nah,
Hal ini tentu saja akan bisa memberikan dampak yang negatif bagi anak, dan bisa jadi ketika hal ini terus berlanjut akan mempengaruhi kedekatan kita dengan anak ya, seperti itu. Jadi ketika kita bisa memanage ataupun mengatur rasa marah kita, itu berarti kita juga berupaya untuk menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Nah, itu tadi adalah manfaat dari anger management. Selanjutnya adalah beberapa tips yang dapat kita terapkan dalam menerapkan anger management ini. Yang pertama adalah berpikir sebelum berbicara. Ya, ledakan amarah biasanya membuat seorang melontarkan kata-kata yang kasar sehingga dapat memperkeruh suasana. Ya, jadi ketika kita sudah mendapati ada rasa marah dalam diri kita, sebisa mungkin untuk tidak meluapkannya dengan melontarkan kata-kata yang kasar ataupun berbicara. Atau bahkan kalau bisa kita dianjurkan untuk diam ketika kita marah seperti itu. Selanjutnya, kita juga bisa menerapkan cari waktu untuk menyendiri ya. Beri waktu bagi diri untuk bernapas dan menenangkan diri sehingga emosi lebih stabil dan terkendali. Ketika kita marah, kita cari tempat lah istilahnya, cari tempat, cari waktu untuk menyendiri dan menenangkan pikiran serta emosi kita. Selanjutnya, yang bisa kita terapkan antara lain adalah mengalihkan rasa marah ke hal lain yang lebih positif ya. Mengalihkan amarah bisa dilakukan dengan hal produktif lain seperti olahraga, berlari, ataupun workout seperti itu. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tadi bertujuan untuk mengalihkan rasa marah kita. Tentunya dapat mengalihkan perhatian kita dan pikiran kita dari penyebab emosi kita yang emosi tadi. Selanjutnya adalah melakukan relaksasi. Ya, relaksasi merupakan teknik yang efektif untuk mengurangi gejolak rasa marah. Dan yang terakhir adalah ketika kita masih saja mengalami kesulitan dalam menerapkan anger management ini, kita disarankan untuk berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli dalam hal ini adalah psikolog ya. Kita bisa melakukan konsultasi dengan psikolog terhadap kondisi yang kita alami seperti itu. Dan yang terakhir sebagai penutup, bagi kita umat muslim, ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa bukanlah orang yang kuat dengan mengalahkan lawannya dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dan di ayat yang lain juga disebutkan bahwa la tahdab walakal jannah, yang artinya janganlah kamu marah, niscaya surga bagimu. Nah, seharusnya dua hal ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk dapat lebih memanage rasa marah kita ataupun mengatur rasa marah kita agar tidak kita luapkan dengan ucapan ataupun perbuatan yang tidak semestinya seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.